wabarakatuh. Selamat siang, Bisma. Selamat siang. Gimana kabarnya hari ini? Sehat-sehat saja? Alhamdulillah baik sekali. Alhamdulillah, luar biasa ya Bisma ya. Mohon maaf nih Bu Bisma, saya mau mengganggu sedikit waktunya. Apakah sedang tidak sibuk Bu Bisma? Kebetulan alhamdulillah sedang tidak sibuk. Baik, terima kasih Bu Bisma atas waktunya. Sebelum kita lanjut ke percakapan, saya ucapkan terima kasih dulu ya sudah bersedia waktu untuk saya. Begini Bu Isma, saya ini mau mengobservasi rekan sejawat untuk pembelajaran di kelas. Saya memilih Bu Isma dengan mapel PA Agama Islam PAI ya. Dari observasi ini ada 3 tahapan, ada observasi, ada observasi, dan ada observasi. Nah, hari ini kita mau percakapan observasi dulu Bisma ya. Saya milih waktunya besok observasi, apakah bersedia Bisma? Bersedia, insya Allah siap. Terima kasih Bisma. Begini Bisma, untuk besok observasi kelas pasti ada yang dipersiapkan kan untuk besoknya Bisma. Sejauh mana persiapan Bisma untuk observasi kelas besok hari? Persiapannya alhamdulillah sudah siap. Di antaranya yang saya siapkan yaitu rencana pembelajaran atau RKP, kemudian media pembelajaran juga, kemudian LKPD, kemudian juga evaluasi hasil evaluasi ya, atau soal-soal untuk evaluasi peserta didik itu sudah disiapkan. Luar biasa, keren sekali Bisma. Sudah siap ya untuk besok sepertinya Bisma ya? Insya Allah. Iya. Untuk besok itu kelas observasinya mau materi apa nih untuk PAI Bisma? Kebetulan kita itu sekarang masuk ke materi sholat jamaah qashar. Oke, materi sholat jamaah qasharnya. Ya, dengan materi tersebut tujuan pelajaran yang Ibu ingin capai itu tujuan pembelajaran yang mungkin nanti akan disepakati juga ya dengan peserta didik. Sementara tujuan pembelajaran itu saya diharapkan ya peserta didik itu mampu memahami mengenai pengertian dari sholat jamaah qashar dan dasar hukumnya. Kemudian peserta didik juga mampu memahami ketentuan dari sholat jamaah qashar seperti syarat sahnya, kemudian hukumnya dan lain-lain. wah, luar biasa. Karena memang terkait dengan kehidupan kita sebagai muslim ya, sehari-hari Bismillah. Terima kasih Bisma, luar biasa. Kemudian aspek apa saja yang ingin Ibu kembangkan dalam kegiatan pembelajaran besok hari? Aspek yang ingin dikembangkan yaitu saya ingin mengembangkan budaya positif bagi peserta didik, diantaranya yaitu dengan berdoa sebelum pembelajaran dan di akhir pembelajaran. Kemudian juga membuat kesepakatan dari mulai menyepakati tujuan pembelajaran, menyepakati kesepakatan kelas ya agar peserta didik lebih aktif dan bertanggung jawab ketika di kelas. Kemudian selain itu saya juga akan melakukan pembelajaran yang berdiferensiasi, yaitu dengan membagi kelompok di kelas ya, membagi kelompok dalam beberapa kelompok. Kemudian juga mungkin di akhir pembelajaran akan melakukan refleksi agar peserta didik itu terbiasa yang membiasakan melakukan refleksi. Luar biasa, itu sudah ada aspek budaya positifnya, aspek berdiferensiasinya. Nah, semua itu tujuannya apa tuh Bu? Sebetulnya tujuan intinya? Tujuan pembelajaran dari berdiferensiasi ya, berarti tujuannya yaitu agar kebutuhan setiap peserta didik itu terpenuhi, karena tentu setiap peserta didik itu memiliki kebutuhan yang berbeda ya gitu, dari mulai gaya belajar mereka, minat, profil gitu ya, berbeda-beda. Nah, untuk memenuhi kebutuhan tersebut saya melakukan pembelajaran yang berdiferensiasi. Luar biasa, baik Bisma. Kemudian dari proses budaya positif tadi, berdiferensiasi tadi, apa yang diharapkan setelah itu dari peserta didiknya? Saya berharap semua usaha yang saya lakukan ini bisa sampai kepada peserta didik sehingga mereka merasa bahwa kebutuhan belajar mereka itu terpenuhi. Betul sekali Bu ya, karena pada dasarnya murid kita tidak sama dalam pengetahuan, dalam keterampilan, dalam sikap, minat, bakat, dan semuanya otomatis kebutuhan yang mereka inginkan pun pasti berbeda setiap personil itu. Bagaimana di sini kan ada diferensiasi ya Bu ya. Bagaimana cara Ibu mengetahui kebutuhan belajar sesuai dengan profil mereka seperti apa? Cara saya yang saya lakukan untuk mengetahui kebutuhan peminat belajar mereka yaitu dengan melakukan diagnostik awal. Sebelum pembelajaran ya, saya melakukan diagnostik awal untuk mengetahui ya kebutuhan mereka, yaitu dengan memberikan beberapa pertanyaan. Jadi
nanti peserta didik dipersilakan untuk menjawab pertanyaan tersebut, baik itu dengan bentuknya gambar, bentuk pernyataan, cerita, dan lain sebagainya, sehingga nanti diketahui apa sih yang menjadi gaya belajar atau minat belajar mereka. Betul. Jadi semua modul terpenuhi ya Bu, yang suka menggambar, yang suka bernyanyi, yang suka menonton, yang suka apa sebenarnya kelihatan. Jadi kita bisa memetakan mereka kelompok apa saja, kelompok mana saja. Ya, betul. Baik Bu Isma, rencana yang sungguh luar biasa untuk besok hari ya. Lalu setelah Ibu mengetahui kesukaan belajar, minat, gaya belajar mereka, kemudian strategi yang akan Ibu kembangkan, strategi yang akan Ibu tempuh agar kebutuhan murid itu sudah dipetakan sama Ibu, akan terpenuhi, seperti apa strateginya untuk besok pelajaran? Setelah saya melakukan pemetaan kepada peserta didik, saya tentunya mengetahui ya apa sih yang menjadi minat dan gaya belajar mereka. Kemudian saya nanti akan membentuk kelompok yang berdasarkan tadi gaya belajar atau minat belajar mereka. Mungkin ada kelompok yang sukanya di audio visual. Nah, saya siapkan video pembelajaran untuk mereka. Ada yang bikin estetik, mungkin bisa dengan cara melakukan praktik langsung atau dengan memberikan teks bagi mereka begitu. Jujur saya sangat menantikan besok seperti apa. Kemudian Bu, setiap proses pembelajaran itu kan ada hambatan, ada halangan, gangguan atau kesulitan yang Ibu hadapi. Adakah Ibu mengalami kesulitan ketika menghadapi pembelajaran nanti itu? Saya juga merasa bahwa setiap pembelajaran itu, proses belajar pasti ada hambatan dan kesulitan. Mungkin yang saya rasakan sendiri ya diantaranya itu ketika membuat KKPD ya bagi peserta didik, kadang saya masih kebingungan gitu mana yang cocok gitu ya. Kemudian lagi dalam ketika saya ingin menggunakan teknologi atau IT ya dalam proses pembelajaran, mungkin hambatannya yaitu dari sarananya, yaitu dari sinyal ya, jaringan, ya infokusnya juga terkendala gitu. Tapi tentu setiap yang namanya masalah itu pasti ada solusinya. Jadi saya mencoba untuk mencari solusi terbaik lah agar kebutuhan mereka tetap terpenuhi, tetap berjalan dengan lancar dan pembelajaran bisa berjalan lancar. Setelah mengetahui hambatan dan kesulitannya, adakah seseorang rekan guru atau teman sejawat Ibu yang dapat membantu mengurangi kesulitan tersebut? Banyak sekali kalau di sini ya. Sangat membantu sekali dari mulai dari segi IT-nya dan lain sebagainya. Terus masuk Ibu ya, saya juga belajar banyak dari Ibu, dari rekan guru yang lain. Saya sering bertanya, sering mencari bagaimana untuk memecahkan permasalahan, gitu, diskusi dengan mereka gitu. Dan alhamdulillah memang banyak sekali masukan yang membuat saya ternyata ini solusinya yang baik begitu. Bagus sekali Bu Isma, jadi setiap halangan pasti ada jalan keluar ya, ada way out-nya ya untuk kita hadapi bersama. Baik Bu, luar biasa percakapan yang sungguh inspiratif sekali. Mungkin cukup sekian percakapan hari ini, kita akan besok observasi ya Bu. Terima kasih sekali lagi, saya sudah menunggu waktu Ibu bersedia oleh saya diajak berdiskusi untuk kegiatan besok. Sekali lagi saya besok menanti action Ibu di kelas untuk belajar Ibu. Terima kasih Ibu. Ya, sama-sama. Selamat siang. Assalamualaikum. Semoga sehat-sehat terus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Oke, bertemu lagi dengan Ibu di pembelajaran Pendidikan Agama Islam KPAI. Oke, sebelum kita belajar ya, pada ini kita berdoa terlebih Dahulu. Siapa yang mau mimpin doa? Acungkan tangan. Oke, Andika silakan mimpin doa. Di tempat duduk siap. Berdoa dimulai.
pengertian dari setelah tahu pengertian dari sholat jamak qasar apa lagi? Terus kalau udah tahu kamu mau gimana? Praktik betul, biar bisa dipraktikkan ya. Nah, memahami pengertian sholat jamak qasar. Yang kedua, berarti kamu atau peserta didik mampu mempraktikkan. Materi yang kita pelajari sekarang ini sangat berkaitan dengan materi
Kira-kira kalau dari kelompok 1 kesepakatan kelasnya mau apa? Oke, semua harus bekerja, berarti harus aktif. Kalau kelompok 2, apa? Misal ketika kamu ke depan itu harus semuanya bicara semua, berarti harus bekerja sama. Oke. Sopan, ya betul. Ya, harus sopan. Karena kan kalau diskusi itu menyampaikan pendapat ya, jangan pakai bahasa kasar bisa. Jadi sopan. Terus kelompok 4. Kelompok 4. Iya, apa kira-kira? Bingung. Hah? Harus semangat ya, jangan loyo ya. Ketika yang lain nanti mengerjakan, harus semangat, jangan diem saja. Kelompok 5 terakhir, harus apa? Mau apa teman? Iya, bingung apa? Kreatif. Kreatif. Jadi kesepakatan kelasnya harus aktif, bekerja sama, sopan, semangat, semangat dan kreatif. Sepakat tidak? Oke, sekarang Ibu akan bagikan AKPD-nya. Boleh minta tolong 2 orang yang mau, silakan ke depan.
mic-nya. Coba yang orang pikiran jauh coba kita makan. Kemana? Jerman. Lebih jauh. Jawa. Kelompok 3. Kalau saya nyanyi dong. Nyanyi sama-sama ya. Kalau anak soleh tepuk tangan. Kalau anak soleh tepuk tangan. Kalau anak soleh dan juga soleha. Kalau anak soleh tepuk tangan. Mengumpulkan dua sholat itu jamaah. Mengumpulkan sholat itu jamaah. Keluar. Rumah kita ingat bersama. Kalau anak soleh tepuk tangan. Kalau anak soleh tepuk tangan. Kalau anak soleh dan juga soleha. Kalau anak soleh tepuk tangan. Memendekkan rakaat sholat itu memendekkan rakaat sholat itu kasar. Rakaat panjang itu rakaat jadi
Assalamualaikum Bu Isma. Waalaikumsalam. Oke Bu Isma, selamat pagi. Pagi. Apa kabar hari ini Bu Isma? Alhamdulillah baik sekali. Ya begini Bu Isma, seperti yang sudah diceritakan di awal ketika percakapan observasi bahwa akan ada kegiatan observasi kemudian tahap itu pasca observasinya. Nah, sekarang saat inilah diadakannya pasca observasi. Kemarin alhamdulillah kita sudah observasi Bisma, saya masuk kelasnya Bisma di Mapel PAI yang luar biasa, keren sekali Mapel PAI, gurunya Bisma, anak-anak antusias dengan baik, kemudian kelas juga dan kondusif, luar biasa sekali. Terima kasih Bisma. Iya, sama-sama. Begini Bisma, saya sekarang mau bertolong ya, kemarin sudah diganggu di hari Senin, hari kedua diganggu, sekarang hari ketiga juga diganggu lagi. Tidak apa-apa Bisma? Tidak apa-apa. Baik. Begini Bisma, kemarin kan sudah diobservasi kelas, sekarang saya mau menanyakan langsung pada Bu Isma, bagaimana perasaan kemarin Bu Isma ketika saya observasi gitu di kelasnya Bu Isma? Awalnya gugup ya, karena kan tidak terbiasa dilihat oleh orang lain gitu ya, deg-degan juga gitu, tapi lama-lamaan alhamdulillah ya berjalan dengan baik, tenang, enjoy juga, apalagi dengan anak-anaknya juga yang aktif. Jadi saya malah lupa kalau saya lagi diawas gitu ya, kalau saya lagi diobservasi gitu ya. Ya berjalan lancar sih alhamdulillah pembelajaran kemarin. Alhamdulillah luar biasa Bu Isma ya. Kemudian bagaimana tahun hari ini perasaan Bu Isma? Perasaannya yang jelas lega ya. Kemarin juga alhamdulillah anak-anaknya bisa bekerja dengan baik, kemudian pelaksanaannya juga berjalan lancar, tidak ada trouble yang yang berlebihan, maksudnya yang mengganggu pelaksanaan kegiatan. Jadi perasaannya alhamdulillah sekarang lega dan bersyukur gitu ya sudah terlaksana dengan baik. Baik, luar biasa Bu Isma, keren sekali ya kemarin. Kemudian dari hasil pembelajaran observasi kemarin, apa menurut Bu Isma yang belum maksimal atau apa yang masih kurang dari tahapan proses pembelajaran yang dilaksanakan kemarin? Mungkin yang masih banyak harus diperbaiki ya, karena kan setiap proses pembelajaran itu pasti selalu ada perbaikan-perbaikan ke depannya gitu ya. Yang pertama mungkin saya merasa sendiri ya dari manajemen waktu ya, kemarin karena persiapannya juga memakan waktu yang cukup ini ya, teknis dari mulai mempersiapkan fokusnya kemarin gitu ya, kemudian mempersiapkan juga kelas ya untuk kelompok bangku-bangkunya juga gitu. Jadi waktunya mungkin kemarin itu agak lewat dari yang waktu seharusnya begitu ya. Kemudian dari pengondisian anak-anak juga ya, saya merasa mungkin karena waktu itu jadi anak aktif gitu ya, sehingga mungkin ada beberapa anak yang memang tidak terperhatikan, apalagi yang posisinya agak belakang gitu ya. Jadi bolak-balik ke belakang ke depannya itu gitu. Jadi ada anak yang tidak terperhatikan, itu yang mungkin harus saya perbaiki. Betul, baik Bu Isma, terima kasih. Kemudian dari itu untuk yang belum maksimal. Kemudian yang sudah rasa Ibu cukup, saya sudah rasa pas, ada yang sudah sesuai yang seharusnya, proses kemudian Ibu lakukan apa saja kemarin? Ketika proses pembelajaran ya, alhamdulillah semua rencana dari RPP atau rencana pelaksanaan pembelajaran itu saya rasa sudah terlaksana ya sesuai urutan. Kemudian juga saya mencoba untuk membangun budaya positif, membangun budaya positif dengan berdoa di awal pembelajaran dan di akhir pembelajaran, kemudian menyepakati kesepakatan kelas, membuat kesepakatan kelas, menyepakati tujuan pembelajaran juga, atau melibatkan peserta didik dalam membuat tujuan pembelajaran, juga memberikan wadah bagi peserta didik untuk berdiskusi dengan temannya,
menyampaikan pendapat mereka, kemudian menghargai pendapat temannya. Ketika presentasi juga mereka belajar untuk berbicara, walaupun kelihatannya kemarin masih malu-malu gitu ya, suaranya juga ada yang kecil gitu ya, tapi semoga dengan itu peserta didik nantinya menjadi lebih percaya diri gitu. Juga pembelajaran, menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi. Luar biasa, Bu Isma sudah menanamkan budaya positif, kemudian kompetensi sosial emosional, kemudian juga sudah berdiferensiasi pelajarannya. Nah, Bu Isma, dalam setiap proses itu ada suatu hambatan dan halangan ya, atau kesulitan atau tantangan. Kemudian kesulitan apa yang Bu Isma hadapi untuk menghadapi kegiatan observasi kemarin? Kesulitannya dari mulai mungkin sarananya ya, karena kan kita dalam proses belajar itu harus menyiapkan sarana atau media pembelajaran. Ya kemarin saya menggunakan fokus, jadi harus di awal pembelajaran itu cukup memakan waktu ya untuk mempersiapkannya itu. Nah kemudian kesulitannya itu adalah mengatur peserta didik yang memang aktif, sehingga harus lebih ekstra lagi begitu ya, lebih ekstra lagi untuk memperhatikan setiap peserta didiknya. Kemudian dari kesulitan Ibu hadapi tersebut, solusi yang dipilih untuk menghilangkan atau meminimalisir hambatan-hambatan tersebut apa saja, Bu? Mungkin aku mempersiapkan tadi ya, persiapannya yang lebih harus dimatangkan kembali, menghindari trouble. Seperti kemarin kan kita menggunakan quizzes ya ketika evaluasi. Nah ada kemarin pas tengah-tengah itu ada trouble karena mungkin saya belum untuk penggunaan quizzes dengan metode barcode itu, anak itu baru pertama kali gitu ya. Biasanya kan menggunakan quizzes lewat handphone gitu ya langsung. Ya, jadi mungkin kemarin ada trouble, mungkin kedepannya itu lebih sering saja digunakan gitu ya di pembelajaran sehingga mereka itu terbiasa begitu. Untuk selanjutnya untuk peserta didik yang tadi ya kurang terperhatikan, mungkin nanti saya akan merolling tempat duduknya ya, misalnya yang kelompoknya yang di belakang akan dipindahkan untuk pembelajaran selanjutnya di depan sehingga bisa terpenuhi kebutuhan peserta didik semuanya. Baik, terima kasih penjelasan luar biasa Bu Isma. Lalu kemudian untuk dari solusi yang Ibu paparkan barusan, strategi apa yang akan dilakukan menghadapi atau menanggulangi masalah yang dihadapi tersebut? Strateginya ya, yang tadi ya peserta didik yang memang aktif sekali di kelas gitu ya. Jadi mungkin saya melakukan pendekatan kepada peserta didik. Sebenarnya saya tuh dari lama ingin punya program sendiri ya gitu, one day one siswa gitu ya. Jadi lebih mendekatkan diri dengan peserta didik, lebih tahu karakter mereka gitu, sehingga penanganannya juga tahu gitu untuk anak yang ini seperti apa begitu ya. Itu mungkin strateginya. Kemudian yang lainnya mungkin yang tadi ya mengerolling tempat duduk, atau juga bisa dengan mengganti kelompok ya dengan cara yang berbeda. Kalau kemarin kan melalui minat belajar ya atau gaya belajar, mungkin lain kali bisa dengan dari mulai profil belajar mereka ya, kemampuan belajar mereka. Jadi pembedaannya itu, diferensiasi kontennya itu dari kemampuan peserta didik, sehingga tidak semua peserta didik itu menerima tingkatan materinya itu berbeda. Betul sekali Pak, luar biasa strategi yang akan diberlakukan untuk kembali ke depannya ya. Kemudian untuk strategi yang tersebut, tindak lanjutnya atau tolak ukurnya ya Bu. Tolak ukur awalnya dari yang Ibu strategi yang Ibu paparkan barusan itu seperti apa? Tolak ukur keberhasilannya. Kalau melihat pembelajaran kemarin ya, alhamdulillah sepertinya cukup baik ya hasilnya. Kemudian peserta didik juga sangat antusias sekali, sangat aktif sekali. Saya sih berharap untuk yang tadi strategi sih juga berhasil juga ya, untuk yang akan saya lakukan ke depannya gitu. Tapi kalau dilihat dari proses pembelajaran kemarin, alhamdulillah sudah berhasil, dan peserta didik ketika ditanya apakah kalian senang belajar hari ini gitu ya, alhamdulillah mereka merasa senang. Dan dari hasil refleksi ya, kemarin kan saya menyuruh anak untuk melakukan refleksi pembelajaran dengan memberikan pertanyaan gitu ya. Nah, dari hasil pertanyaan yang saya berikan, jawabannya kan mereka tempel, dan kemarin saya lihat dari jawabannya juga mereka sangat menikmati sekali pembelajarannya. Oke, baik sekali Bu Isma, sudah melakukan segala macam tahapan yang luar biasa kerennya. Lalu kemudian tindak lanjut seperti apa dari yang sudah dipaparkan barusan mengenai solusi, strategi, dan lanjutnya nanti di pembelajaran berikutnya seperti apa yang akan dilakukan?
harus lebih semangat. Konsisten tentunya ya, karena kan kalau untuk pembelajaran yang saya lakukan kemarin itu memang butuh effort yang lebih ya, kayak persiapan dan lain sebagainya. Tentunya harus lebih konsisten lagi melakukan pembelajaran yang sesuai dengan aturan dan berdiferensiasi tadi ya. Mudah-mudahan kedepannya saya lebih baik lagi dan selalu konsisten aja sih. Baik. Kemudian Ibu Isma, adakah pihak-pihak yang bisa membantu Ibu dalam melaksanakan strategi yang Ibu lakukan, tindak lanjut ke depannya, siapakah saja, atau kolaborasi dengan kepala sekolah, dengan guru, dengan dinas sejawat dan sebagainya, seperti apa Ibu? Tentu banyak sekali yang membantu, tentu dari mulai dukungan dari kepala sekolah juga ya, yang sangat mendukung sekali pembelajaran yang berdiferensiasi, kemudian juga dari Ibu, dari Ibu Eni Mulyani, kemudian dari Ibu Rani, dan masih banyak lagi ya yang sangat membantu saya gitu ya. Selalu kalau saya ada ini gimana ya cara, kayak misalnya ketika membuat LKPD ya, kadang suka rada bingung di situ ya, apakah yang cocok, pertanyaan yang cocok gitu ya. Kadang saya suka diskusi, kalau ini gimana ya gitu dengan yang lain. Kemudian dengan rekan guru PAI juga untuk materi-materi tertentu saya selalu diskusikan, mencari solusi bersama. Baik, luar biasa sekali Bu Isma. Saya tidak sabar nanti untuk kedepannya saya akan boleh datang lagi ketika di kelas ya Bu Isma, ya, untuk implementasi strategi yang dipaparkan barusan. Mudah-mudahan bisa berjalan lancar, dan yang pasti istiqomah tadi ya Bu ya. Kita selalu memperlakukan pembelajaran yang berpihak pada murid. Mudah-mudahan kita semua bisa melakukannya. Rencana pengembangan diri ke depannya Bu Isma untuk seperti kemarin area pengembangan ya, area pengembangan yang sudah dilakukan di dalam body positif, kemudian di dalam diferensiasi dan lain sebagainya. Nah, untuk rencana pengembangan diri Ibu ke depan atau untuk memperbanyak lagi kemampuan yang memiliki ke depannya seperti apa? Mungkin membiasakan peserta didik untuk menggunakan media pembelajaran yang berbasis IT mungkin ya. Karena kan kalau di kita memang waktu COVID-19 ya, waktu dulu COVID itu terbiasa menggunakan media pembelajaran yang berbasis IT. Tapi karena sekarang itu sudah pembelajarannya tatap muka, jadi mereka agak jarang gitu ya penggunaan media pembelajaran berbasis IT-nya gitu. Hanya kemarin saya mencoba untuk menggunakan Quizzes, tapi Quizzesnya dengan menggunakan barcode kertas gitu ya. Jadi agar peserta didik lebih terbiasa lagi. Mungkin selain itu juga untuk kayak tugas, kemarin kan juga saya menyampaikan tugas ya berupa video pembelajaran. Mereka membuat video praktek tata cara saat jam kosor. Nah, mudah-mudahan itu bisa dikumpulkannya juga melalui seperti misalnya classroom gitu ya. Jadi mereka terbiasa dengan IT. Nah, kemudian untuk sosial emosional mereka gitu ya, tadi ya saya bilang lebih mendekatkan diri kepada mereka, jadi saya tahu gitu ya karakter mereka gitu ya. Kemudian tadi ya yang berbudaya positif itu kan juga berdampak pada sosial emosional mereka juga. Baik, luar biasa Bu Isma. Nah, ukuran keberhasilan dari budaya positif itu seperti apa? Kalau ada ukuran keberhasilannya, misalnya anak sudah terbiasa dengan aturan-aturan atau kesepakatan yang sudah disepakati di kelas. Dari mulai yang awal ya berdoa. Jadi kadang kan kalau kita masuk kelas gitu, ayo kita doa dulu. Nah, mungkin ukuran keberhasilannya sebelum kita meminta gitu ya, mereka sendiri yang Ibu, saya kan kalau kemarin ketika saya masuk, siapa yang mau memimpin doa, jadi saya yang bertanya gitu ya. Saya harap nanti ke depannya mereka yang mengajukan diri sendiri gitu. Mungkin itu. Mana di ukuran keberhasilan pendukungnya tadi budaya positif apa saja Bu? Daya dukungnya misalnya Ibu bikin kelas pakai kelas apa, seperti itu. Ya. Untuk membuat kesepakatan kelas, saya biasanya bertanya langsung ya kepada peserta didik gitu ya. Pertama pasti dijelaskan dulu apa sih kesepakatan kelas itu gitu ya. Nanti mereka sendiri ketika sudah dipancing gitu ya dengan dengan pertanyaan atau jawaban, biasanya mereka sendiri yang ini Bu harus begini, Bu harus begini. Biasanya saya yang mencatat di depan gitu ya. Saya harap kedepannya mereka sendiri yang maju gitu ya untuk mencatat. Apakah menggunakan kata-kata kalimat negatif atau positif ketika membuat kesepakatan kelas? Kalimat positif dari mulai kayak misalnya aktif, bekerja sama seperti itu. Biasanya kesepakatan adanya di awal belajar ya? Iya, di awal. Lalu pengembangan berikutnya kan Ibu mendiferensiasi ya. Seperti apa Bu? Diferensiasi salah satu saja atau semuanya sudah terpenuhi?
Saya sih merasa sudah terpenuhi ya. Dari mulai diferensiasi konten ya saya memberikan kepada peserta didik itu dari mulai materi pembelajaran, ada yang berupa video pembelajaran, kemudian ada yang saya buat sendiri, ada yang kemudian melalui buku yang tersedia ya, buku paket atau buku siswa gitu, ada yang saya print out gitu ya. Kemudian dari mulai konten juga pembedaan LKPD ya, dari LKPD pertanyaan atau tugas yang diberikan kepada peserta didik untuk membangun pengetahuan mereka, untuk mencari sendiri apa yang mereka pelajari sekarang itu dibedakan gitu ya. Jadi pertanyaannya itu tidak sama gitu ya. Ya, kelompok satu dengan kelompok lain itu tidak sama, yaitu dibedakan. Kemudian diferensiasi proses tadi ya, ada yang kan saya melakukan diagnostik awal dulu di awal ya, di awal pembelajaran. Diagnostik awalnya itu memberikan pertanyaan kepada peserta didik yang mereka jawab bisa dengan gambar, bisa dengan pernyataan, bisa dengan bentuknya cerita gitu ya. Dari situ kemudian saya membentuk kelompoknya gitu. Nah, dari situ kan kelihatan ya ada siswa yang memang minat atau gaya belajarnya itu auditory visual gitu, ada yang kinestetik. Nah, maka di proses pembelajarannya itu, proses diferensiasinya, ada yang menggunakan Chromebook. Kemarin 2 kelompok saya berikan Chromebook, ada yang hanya print out, ada yang berupa gambar gitu ya untuk penunjang LKPD-nya. Kemudian dari diferensiasi produknya, ada peserta didik yang ketika presentasi ke depan itu ya tidak hanya ada yang nyanyi ya, jadi membuat lirik lagu mengenai materinya, yaitu tentang salat jamaah qashar ya, ada yang berupa lagu atau nyanyi ke depan gitu ya. Kemudian ada juga yang berupa menggambarkan ilustrasi gitu ya, itu lebih ke visual gitu. Jadi disediakan gambar-gambar, mereka yang membuat rangkaiannya, membuat keterangannya, mengilustrasikan. Kemudian ada juga yang berupa tadi kinestetik dengan menjelaskan maksud dari materi tersebut. Bagus sekali Bu Isma, jadi sudah terpenuhi semua diferensiasinya ya, dari proses, kemudian dari konten, berproduk. Nah, kemarin menarik sekali asesmen ya Bu Isma. Waktu Bu Isma menggunakan Quizizz yang ada anak dikasih kertas berbarcode ya, kemudian di situ ada di scan barcode-nya. Nah, itu seperti apa Bu Isma pengembangannya di situ seperti apa? Di evaluasi akhirnya ya, untuk mengukur kemampuan peserta didik ya, seberapa paham mereka mengenai materi tersebut. Makanya saya menggunakan Quizizz, kemudian memprint barcode-nya. Ya, ketika pertanyaannya muncul, mereka tinggal memperlihatkan jawabannya itu ya melalui barcode-nya, kemudian saya scan. Nah, kemudian untuk kedepannya mungkin pengembangan dirinya dari hasil evaluasi tersebut ya, saya membagi peserta didik ke dalam 2 ya. Yang pertama ada yang remedial, ada yang pengayaan gitu ya. Untuk yang remedial mungkin nanti dilihat di indikator yang mana mereka tidak memahami materi salahnya, sehingga bisa terlihat bahwa mereka belum memahami materi tersebut. Jadi untuk indikator tertentu tersebut saya lebih memberikan pemahaman kepada peserta didik. Nah, itu dilakukan di luar kelas. Kemudian untuk yang pengayaan juga diberikan materi tambahan. Bagus sekali, kemarin terlihat anak cukup antusias ya ketika pelajaran akhir itu mereka bikin kertas gini-gini semua ke atas, kemudian di barcode sama di scan sama Bu Isma, itu luar biasa. Mungkin nanti sobat bisa di share ke guru lain ya, berbagi dengan saya pun sama gitu. Saya hanya tahu barcode itu ketika di pramuka ada scan barcode, padahal bisa dipakai buat siswa juga ya Bu Isma ya. Yang terakhir nih, refleksi ya Bu Isma, kemarin sudah merefleksikan kegiatan, menyimpulkan materi, kemudian menanyakan anak juga perasaan seperti apa. Kemudian Bu Isma di akhir memberikan tugas terstruktur ya. Tugasnya adalah membuat video tata cara pelaksanaan sholat jamaah qashar. Jadi dipraktekkan, mereka boleh pilih satu, kan jamaah qashar itu ada yang jamaah takdim, jamaah takhir gitu ya. Mereka boleh pilih satu, kemudian dibikin video, kemudian nanti dikumpulkan untuk video. Apakah disiapkan secara berkelompok atau ini? Dilakukan secara kelompok. Kasih batas waktu Bu? Saya kasih batas waktu sampai pembelajaran berikutnya. Seminggu. 1 minggu ya. Luar biasa, dari area pengembangan yang dilakukan budaya positif sudah terpenuhi, insya Allah sudah ada semuanya. Kompetensi internasional juga sudah, diferensiasi juga keren banget, asesmen juga menggunakan aplikasi yang luar biasa bagi saya, plus juga sudah keren. Terima kasih Bu Isma. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bu Isma sudah bisa membantu saya mengobservasi
ke kelas. Saya ucapkan terima kasih kepada kelas anak-anak ibu 7C khususnya yang kemarin sudah membantu luar biasa sekali, anak-anak kolaboratif, inspiratif dan kreatif. Ada slogannya saya ingat itu minimal maksimal kompak. Mudah-mudahan bisa terus seperti itu. Barangkali dari saya cukup sekian untuk kegiatan hari ini Bu Isma. Terima kasih sudah menemukan waktunya sekali. Terima kasih. Mohon maaf diganggu waktunya terus-menerus sama saya. Sampai jumpa lagi di kesempatan yang akan datang. Mudah kita bertemu lagi segera ya Bu Isma. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.